Di penghujung Ramadan ini, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini penting bagi kita untuk bukan sekedar memaknai ibadah puasa kita, memaknai bulan Ramadan, tapi jauh lebih penting hari ini adalah memaknai kehidupan itu sendiri. Maka pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang makna ruh. Ya. Ruh ini minimal ada 3 makna yang bisa kita kaji. Yang pertama, ruh itu bisa bermakna sirul hayah, rahasia kehidupan. Artinya adalah bahwa ruh itu bisa menandai apakah satu makhluk hidup itu dia dalam keadaan hidup atau mati. Jadi kalau ruhnya masih ada berarti dia hidup, kalau ruhnya sudah tidak ada maka dia sudah mati. Ini ruh dalam makna sirul hayah, ya, atau seringkali kita sebut dengan nyawa atau jiwa. Nah, yang kedua, ruh juga bisa bermakna malaikat Jibril. Ya, ini terkait dengan surat Al-Qadar ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang Lailatul Qadar. Di mana Allah katakan pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, pada malam itu para malaikat turun ya, bersama ruh. Ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi para malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril ya untuk memberikan kemuliaan, memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi ruh di situ maknanya adalah malaikat Jibril. Nah, yang ketiga, ruh itu juga bisa bermakna di dalam bahasa para ulama itu disebut dengan idroksilah billah. Ya, idroksilah billah maksudnya adalah kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh dalam makna seperti ini bisa ditemui di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya, ulama besar dari Palestina. Jadi ruh dalam pengertian seperti ini ya, dalam arti idroksilah billah atau kesadaran akan adanya hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik untuk dibahas. Ya, jadi seseorang itu bisa dikatakan mempunyai ruh, juga bisa dikatakan tidak mempunyai ruh. Artinya adalah bahwa seseorang yang punya kesadaran akan hubungannya dengan Allah, maka dia bisa dikatakan seseorang yang punya ruh dalam makna idroksilah billah, dalam makna kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang tidak mempunyai kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan dia adalah seseorang yang tidak punya ruh. Ya, apa konsekuensinya dari pengertian seperti ini? Konsekuensinya adalah kita ini kan sudah yakin dan sudah paham bahwa seharusnya ya kita ini yakin dan paham bahwa kita hidup di dunia ini intinya adalah ibadah. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah seharusnya sudah memahami bahwa inti dari hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ibadah ini sebenarnya ada 3 dimensi yang bisa kita dalami. Yang pertama adalah dimensi hablum minallah. Ya, ibadah yang langsung terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang seperti ini adalah kita wujudkan dalam bentuk salat misalnya, puasa, haji, zakat, ya, atau membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Jadi hidup kita ini memang bukan hanya terkait dengan persoalan-persoalan ibadah ritual seperti ini. Memang ini merupakan kewajiban dari bagian dari ibadah yang harus kita kerjakan. Ya, tapi kita harus tahu bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa apakah lalu hidup kita ini hanya untuk zakat, sholat, puasa, haji, tidak seperti itu. Karena ada dimensi yang lain selain hablum minallah, yaitu apa yang disebut dengan hablum minan nas, yang seringkali kita sebut dengan hubungan-hubungan antar muamalah, ya, hubungan atau interaksi antar manusia. Ya, maka di dalam istilah ibadah ini ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang terkait langsung dengan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah, ibadah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi, dari aktivitas sosial, bahkan aktivitas politik, aktivitas hukum, dan seterusnya. Maka dalam pengertian yang seperti itu, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah atau yang sering kali kita sebut dengan hablum minan nas.
Ini dimensi selain ibadah mahdoh tadi. Dimensi selain hablum minallah, yaitu hablum minan nas. Maka seseorang bisa dikatakan mempunyai ruh dalam aktivitas kehidupannya ketika dia menjadikan aktivitas dia di bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, pemerintahan, sosial, dan seterusnya. Semuanya itu ketika itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya dia punya kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah menghadirkan ruh di dalam aktivitas kehidupannya itu. Ya. Jadi intinya ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan yang terkait dengan sesama manusia, ini pun seharusnya diniatkan dengan ibadah. Ya, kita harus menghadirkan adanya kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita mempunyai sikap tunduk, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika seseorang itu mempunyai ketundukan, mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain, dia mempunyai kesadaran akan adanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya akan memilih jalan-jalan yang halal. Ya, bukan jalan-jalan yang haram. Ya, sehingga apapun yang dia lakukan itu adalah semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memang sudah menjelaskan bahwa manusia itu memang diberi dua jalan, wa hadainahun najdain. Ya, bahwa Allah telah memberikan petunjuk adanya dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur adalah jalannya orang-orang yang senantiasa melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan dosa. Dan jalan takwa adalah jalannya orang-orang yang mempunyai ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan takwa inilah disebut ketika orang itu menghadirkan ruh di dalam aktivitasnya, yaitu dia mempunyai kesadaran akan adanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap aktivitas kehidupannya dia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitas dan langkah-langkah kehidupannya dia senantiasa menghadirkan ruh tadi, ya, bahwa dia merasa Allah bukan hanya melihat, tapi Allah juga mengawasi, mencatat seluruh apa yang dia lakukan. Nah, dimensi yang ketiga dalam persoalan ibadah ini adalah apa yang disebut dengan hablum minan nafs. Ya, kalau tadi hablum minan nas, hubungan antar manusia, kalau ini adalah hablum minan nafsi, ya, hablum minan nafs. Nafs itu bisa bermakna diri sendiri. Jadi hablum minan nafs itu maknanya adalah hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ya, jadi dia melaksanakan aktivitas kehidupan untuk dirinya sendiri dalam arti itu pun diniatkan untuk ibadah. Misalnya dia mempunyai sifat amanah, dia mempunyai sifat jujur, dia mempunyai sifat rendah hati, tidak sombong, ya, dan seterusnya. Ini semua adalah yang terkait dengan hablum minan nafsi, ya, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Kalau itu semua diniatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sudah menghadirkan ruh di dalam aktivitas kehidupannya terkait dengan dirinya sendiri tadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sebagai orang-orang beriman, seharusnya kita selalu menghadirkan ruh di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ruh dalam arti kesadaran akan adanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Idrak silah billah. Ya, idrok itu kesadaran, silah itu hubungan, billah itu dengan Allah. Ya, jadi orang-orang beriman seharusnya seperti itu. Ya, sehingga apapun profesi kita, ya, itu akan selalu dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beraktivitas di dalam bidang ekonomi misalnya, ketika dia mempunyai ruh dalam arti idrok silah billah, maka dia akan melakukan aktivitas ekonominya sesuai dengan ekonomi yang sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berkecimpung dalam ekonomi ribawi. Ya. Orang yang beraktivitas dalam bidang hukum misalnya, ya, ketika dia punya idrok silah billah, ketika dia punya kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya akan meninggikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencampakkan hukum-hukum buatan manusia. Ya, orang yang beraktivitas di dalam bidang sosial, politik dan pemerintahan misalnya, maka ketika dia mempunyai ruh, ketika dia punya idrok silah billah, ketika dia punya kesadaran akan adanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya akan beraktivitas sesuai dengan sistem politik, pemerintahan ataupun sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan ruh
di dalam setiap aktivitas kita. Hadirkan ruh di dalam setiap profesi kita. Artinya apa? Artinya adalah mempunyai kesadaran bahwa Allah melihat kita, mempunyai kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, mempunyai kesadaran bahwa Allah akan mencatat seluruh amal-amal kita, dan mempunyai kesadaran bahwa Allah pun akan membalas semua apa yang kita laksanakan di dunia ini. Itulah makna ruh dalam pengertian idrok silah bilah. Kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan ruh di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita.